Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama, sharing bersama gitu ya, terkait terapi komplementer, lebih tepatnya nanti terkait terapi komplementer dan spiritualitas gitu ya di dalam keperawatan komunitas. Nah, jadi kita nanti sharing saja karena saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan atau bahkan menggunakan terapi-terapi yang eh, komplementer yang sebagai pelengkap dari terapi konvensional gitu nggih, yang mungkin Bapak Ibu juga sering temui di sekitar lingkungan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari sini sudah ada yang mau memberikan gambaran terlebih dahulu. Kira-kira terapi komplementer keperawatan apa saja yang selama ini sudah sering Bapak Ibu gunakan atau mungkin Bapak Ibu lakukan? Monggo ada yang mau menyebutkan terlebih dahulu jenis terapinya. Kalau dari gambar udah terlihat ya, salah satunya ada bekam, kemudian ada akupuntur, ya, ada herbal, herbal itu dari tanaman ataupun dari obat-obatan alam begitu ya. Atau apa yang biasa Bapak Ibu gunakan gitu, yang selama ini dipakai Ini kok untuk udah terapi. pijat, meses Pijat, terapi. Yes. betul. Sering pijet ya Bu? Oh, rutin. Rutin. Nah, kalau pijet, habis pijet terus seger badannya gitu ya. Kayak aliran darahnya itu lancar begitu ya. Kemudian tidak emosinya bisa lebih terkontrol gitu ya. Lebih rileks, tidurnya lebih nyenyak gitu. Nah, itu pijet. Apalagi kalau pijet yang memijet ini pasangannya gitu ya. Itu juga bisa menjadi lebih rileks juga gitu. Jadi pijet ini tidak harus ke tukang pijet gitu ya sebenarnya. Tapi pijet asalkan tahu tekniknya, ya Bapak Ibu juga bisa melakukannya secara mandiri. Betul sekali pijat. Ada lagi Bapak Ibu? Aromaterapi. Aromaterapi. Nah, sambil mengerjakan skripsi ya Bu Barir ya, sambil apa menyalakan lilin aromaterapi, sambil mendengarkan musik terapi gitu ya, sehingga mengerjakan skripsinya bisa konsentrasi, bisa rileks, bisa tenang gitu ya, tapi bukan mengantuk ya. Gitu. Nah, itu bagus sekali ya Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan beberapa terapi yang sebenarnya sering sekali kita gunakan gitu ya dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh terapi yang akan kita bahas nanti ya. Kenapa sih kita perlu membahas dari terapi-terapi tersebut? Karena berdasarkan latar belakangnya sama kayak penelitian ya. Ini lagi heboh skripsi gitu ya. Bapak Ibu di sini lagi berlomba-lomba ujian skripsi, maka saya pun tidak mau ketinggalan harus punya latar belakang ya. Kenapa harus memberikan perkuliahan ini? Ya jadi berdasarkan perkembangan gitu ya paradigma kesehatan di mana pandangan masyarakat itu sudah mulai bergeser gitu ya dari pengobatan kedokteran atau konvensional ke eh, pengobatan yang alternatif gitu dan bergeser ke arah yang lebih holistik gitu. Karena mungkin dipandang kalau misalnya pengobatan konvensional atau pengobatan kedokteran itu mengarahnya ke obat-obat terus gitu ya. Mereka kemudian apa namanya bosan minum obat, takut dengan efek samping obat dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih memilih untuk pengobatan alternatif atau komplementer begitu. Tapi sebenarnya terapi komplementer ini sebagai terapi pelengkap nih Bapak Ibu, jadi tanpa meninggalkan terapi dari konvensional itu sendiri. Jadi namanya komplementer itu sebagai pelengkap, melengkapi, sifatnya melengkapi dari terapi konvensional begitu. Nah, kemudian terapi komplementer ini sifatnya lebih holistik. Nah, holistik itu jadi misalnya nih, kita punya pasien hipertensi gitu ya, sedangkan tekanan darah tinggi seseorang itu ada banyak faktor nih Bapak Ibu, selain dari kondisi fisiknya atau anatomisnya. Baik itu dari pembuluh darahnya, jantungnya, dan lain sebagainya, tetapi ada faktor-faktor lain yang juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi, misalnya pikiran gitu ya, kemudian kurang tidur dan lain sebagainya. Nah, terapi komplementer ini sifatnya lebih holistik. Jadi tidak hanya pada penyakitnya secara patologisnya gitu ya, tetapi juga menangani sumber dari faktor dari mungkin psikologisnya
Itu kemudian dari sisi spiritualitasnya gitu, sehingga lebih holistik. Holistik itu menyeluruh. Jadi bagaimana hatinya, pikirannya, gitu, ya, perasaannya sampai kepada fisiknya gitu, mind, body, and soul gitu ya. Oke, kemudian paradigma ini mengalami pergeseran yang signifikan ya dari pendekatan biomedis yang berfokus semata-mata pada penyakit menuju pendekatan holistik yang mencakup dimensi fisiknya, psikologisnya, sosialnya, spiritualnya dari individu itu sendiri. Nah, WHO tahun 2020 juga menekankan pentingnya well-being. Jadi, bagaimana sih penyembuhan itu secara menyeluruh, bukan hanya terbebas dari penyakit saja gitu ya, tapi menjadi eh, semua aspek dalam kehidupannya dari seorang manusia itu mendapatkan sentuhan pelayanan gitu, mulai dari tadi ya sosial, psikologisnya sampai spiritualnya gitu, sehingga pendekatan ini menjadi landasan bagi kita untuk menerapkan dari terapi alternatif dan komplementer sebagai bagian dari keperawatan begitu. Semoga latar belakangnya bisa memenuhi gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu, selain dari pergeseran paradigma atau pandangan masyarakat, kita juga melihat bahwa terjadi peningkatan minat dari masyarakat terhadap terapi non konvensional. Banyak sekali ya, mungkin tetangga kita, saudara kita gitu ya, yang kadang kalau misalnya sakit memilihnya bukan ke periksa ke kedokteran gitu ya, tetapi ke konvensional gitu, tetapi lebih memilih oh ke sangkal putung aja atau ke dikerokin aja misalnya atau pijet aja atau minum herbal apa gitu ya. Bahkan mungkin yang penyakit-penyakit DM, kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya ada yang dengan pengobatan sekarang banyak sekali ya, apalagi dengan pemasaran online gitu ya, obat-obat yang kadang kita juga tidak tahu komposisinya apa, ada efek samping apa dan lain sebagainya gitu ya, tapi dijual secara bebas untuk bisa iming-imingnya menyembuhkan penyakit gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor dari minat masyarakat kemudian bergeser gitu ya. Kata si A, kata si B, kata iklan ini, iklan itu bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan kanker dan lain sebagainya. Nah, kemudian minat masyarakatnya bergeser dari terapi konvensional menuju ke terapi non konvensional. Nah, di berbagai belahan dunia tidak hanya di Indonesia ya, termasuk di Indonesia itu terjadi peningkatan penggunaan terapi alternatif dan komplementer seperti herbal, ya, akupresur, aromaterapi, yoga, meditasi. Itu banyak digunakan, terutama yang di Cina gitu ya. Negara termasuk negara-negara barat juga sudah mulai bergeser ke terapi non konvensional. Menurut hasil survei dari Riskesdas tahun 2018 juga lebih dari 30% masyarakat Indonesia menggunakan pengobatan tradisional atau alternatif terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kepercayaan, keyakinan dari masyarakat terhadap terapi yang lebih alami, kemudian mungkin lebih terjangkau gitu ya dan selaras dengan nilai dari budaya lokalnya gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini menurut definisinya, nggih, Bapak Ibu, apa itu terapi komplementer dan spiritual? Jadi menurut National Center atau badan gitu ya. Jadi terapi komplementer ini sebenarnya ada badannya gitu ya, yang dia itu meneliti, dia melakukan riset terhadap berbagai macam terapi termasuk efektivitasnya, pengaruhnya gitu ya, diteliti terlebih dahulu, ada nggak efek sampingnya, dampaknya gitu ya. Nah, itu badan tersebut termasuk badan yang legal gitu ya untuk bisa menerbitkan sertifikat ataupun menyampaikan hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Ya, terapi komplementer ini mencakup berbagai sistem praktik dan produk perawatan kesehatan yang tidak dianggap bagian dari pengobatan konvensional, tetapi digunakan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Jadi terapi komplementer itu terapi non konvensional yang digunakan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari klien gitu. Tadi saya sampaikan ya. Jadi sifatnya itu adalah melengkapi, bukan sebagai pengganti ya, tapi melengkapi dari terapi konvensional.
gitu. Nah, kalau spiritual sendiri apa? Spiritualitas itu bukan hanya terkait agama gitu ya, bukan oh spiritualnya dia agamanya Muslim, Islam, agamanya Kristen, Buddha, Hindu gitu. Tetapi tidak hanya agamanya apa gitu ya, tetapi makna hidupnya gitu ya, koneksi diri dengan orang lainnya, dengan alam, dengan Tuhannya itu termasuk dalam nilai spiritual. Nah, kayaknya ada nih ya penelitian tentang eh, apa namanya konsep diri ataupun spiritualitas ya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam keperawatan komunitas ini kita bisa mengidentifikasi kebutuhan spiritual klien melalui pendekatan empatik dan komunikasi terapeutik. Contohnya kalau intervensi spiritual yaitu mendengarkan aktif keluhan ataupun kekhawatiran dari spiritualnya. Kemudian menyediakan waktu untuk merefleksi atau doa, ya, dan ini disesuaikan dengan keyakinan dari klien gitu. Jadi kita ikut mendoakan, misalnya Bapak Ibu sedang ada di pasien gitu ya. Jadi didengarkan keluhannya, kemudian kekhawatiran yang beliau rasakan itu apa gitu ya. Kemudian bisa berdoa bersama untuk kesembuhan gitu. Nah, itu sudah merupakan terapi juga sebenarnya gitu ya. Jadi tadi tidak hanya memberikan obat gitu ya, tetapi secara keseluruhan itu juga tersentuh dari perasaannya, spiritualitasnya begitu. Kemudian mendorong dukungan sosial dan keterlibatan komunitas dari spiritual itu sendiri. Jadi bagaimana dukungan keluarganya, dukungan tetangga, kerabat gitu ya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau di komunitas berarti tetangganya, terus komunitas itu sendiri atau warga di daerah situ, bagaimana kegiatan keagamaannya, itu juga kita bisa optimalkan gitu. Kemudian memfasilitasi kontak dengan tokoh agama atau pendamping rohani. Nah, kalau di rumah sakit biasanya sudah ada yang ya apa nama bagian rohani. Nah, itu kita bisa bekerja sama dengan beliau. Kemudian kalau di masyarakat kita juga bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh keagamaan yang ada di masyarakat. Begitu. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau dibahas atau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Jika belum ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Ya, berikutnya dasar hukumnya ya. Jadi sebenarnya setiap yang dilakukan memang harus punya landasan gitu ya supaya nanti bisa apa namanya secara legal gitu ya. Jadi melakukannya berdasarkan ada dasar hukumnya, tidak asal gitu ya. Jadi kalau dari Permenkes tahun 2010 pasal 8 ayat 3 tentang izin penyelenggaraan praktek perawat itu menyebutkan bahwa praktek perawat dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer. Jadi Bapak Ibu kita sebagai seorang nurse perawat itu boleh ya membuka praktek mandiri keperawatan. Bapak Ibu bisa mendirikan praktek mandiri keperawatan di tempat tinggal Bapak Ibu masing-masing, di klinik Bapak Ibu masing-masing gitu ya, dengan menonjolkan dari terapi komplementer. Jadi memang kita malah nggak boleh ya kalau terapinya konvensional ya, kita nggak boleh memberikan obat gitu ya, atau memberikan injeksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita penyedia layanan untuk bekam, untuk terapi meditasi, terapi akupresur, pijet gitu ya, itu boleh gitu ya. Atau biasanya sambil ada layanan sunat begitu ya. Atau Bapak Ibu di sini sudah ada yang punya praktek mandiri perawat? Ada nggak ya? Apa Bapak Ibu senior Hmm, banyak di sini ya? Sudah ada belum ya Pak Munif ada nggak nih? belum ada kayaknya, Bu. Belum ada. Nah, setelah ini nanti kalau udah lulus nurse, monggo ya bisa diurus. Dan untuk kepengurusannya itu biayanya nggak ada biaya, gratis ya Bapak Ibu di dinas kesehatan setempat masing-masing itu yang agak membutuhkan biaya itu hanya untuk eh, apa namanya tempatnya aja. Jadi tempat karena kalau tempat itu kan kita harus punya
ruangan gitu ya, ruangan untuk layanan yang mendukung gitu ya, satu ruangan bisa ibu bapak ibu menggunakan satu kamar gitu ya, atau satu ruangan yang ada di rumah yang disetting memang untuk pelayanan. Jadi ada kursinya, ada bednya, ada kemudian alat-alat kesehatan misalnya kayak tensimeter, alat ukur apa namanya gula darah dan lain sebagainya yang mendukung seperti itu ya. Dan kalau sekarang, kalau dulu itu kan untuk mengurus izin praktek itu ada kunjungan gitu ya, dikunjungi dulu nih dari dinas gitu ya, dari PPNI, kemudian dilihat dulu dia memenuhi kriteria apa enggak gitu ya, baru nanti mendapatkan surat izin gitu ya. Kalau sekarang boten ya, Bapak Ibu bisa mengurusnya secara online. Jadi nanti membuka eh, apa ya webnya saya lupa. Nah, di situ udah ada syarat-syarat yang digunakan apa saja, termasuk ini ya rekomendasi. Jadi Bapak Ibu punya rekomendasi dari pimpinan klinik Bapak Ibu gitu ya. Kemudian pengalaman kerja, kemudian sertifikat yang sudah dimiliki gitu ya terkait terapi-terapi yang mau digunakan untuk layanan tersebut. Nah, itu nanti dari dinas sendiri yang akan meninjau layak atau tidaknya sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu sudah kumpulkan gitu. Ya, jadi dan untuk pengurusannya itu juga tidak lama. Dalam waktu 1 minggu itu bisa selesai surat izinnya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu apa namanya mendapatkan surat izin, nanti Bapak Ibu bisa membuat plakat gitu ya, membuat plakat tersendiri. Plakatnya sekarang juga kalau dulu itu kan harus pesan gitu ya di PPNI gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah bisa memesannya secara mandiri begitu. Jadi tidak harus melalui PPNI. Begitu, jadi semakin mudah ya Bapak Ibu untuk bisa membuka layanan praktek perawat, monggo. Supaya, jadi sebenarnya gini ya Bapak Ibu, kita itu kadang melihat di lingkungan kita gitu kan, ada banyak terapi komplementer, tapi kadang malah pelakunya atau apa namanya, terapisnya itu adalah bukan dari kesehatan gitu. Misalnya terapi bekam gitu ya, dengan layanan bekam yang sebenarnya itu bisa juga termasuk terapi komplementer yang kita miliki juga gitu ya. Tetapi malah dilakukan oleh orang yang bukan kesehatan gitu. Kemudian hipnosis itu juga termasuk terapi komplementer keperawatan di dalam psiki juga ada gitu ya, di dalam nursing intervensi juga ada gitu ya. Tetapi kadang malah yang melakukannya bukan dari keperawatan, banyak maksudnya bukan tenaga kesehatan gitu ya. Nah, sebenarnya monggo kita lestarikan terapi-terapi yang kita miliki gitu ya. Nah, dan Bapak Ibu bisa praktekkan dalam Bapak Ibu ketika di klinis, dalam pelayanan di klinik gitu ya, ataupun melakukan perawatan mandiri di praktek perawat mandiri di rumahnya masing-masing gitu. Kemudian menurut Kemenkes RI tahun 2010 juga tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan keluarga juga menyebutkan bahwa terapi komplementer itu antara lain pijat bayi, herbal terapi, meditasi dan lain-lain. Nah, pijat bayi itu juga termasuk layanan terapi keperawatan juga nggih Bapak Ibu. Jadi apalagi dengan maraknya ibu-ibu muda gitu ya, pasti menjadi apa ya banyak sekali keinginan untuk pijet bayi itu sebagai sebuah tren gitu ya bagi kalangan ibu-ibu muda gitu ya. Jadi layanan-layanan pijet bayi, spa bayi gitu ya, itu banyak sekali dan marak gitu ya. Dan itu Bapak Ibu juga bisa melakukan atau mendirikan layanan tersebut gitu. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan ya tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan di pasal 12 ayat 1. Itu juga diatur bagaimana tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer dan alternatif gitu. Jadi setelah kuliah ini harapannya bisa termotivasi gitu ya untuk bisa meningkatkan kompetensi diri dalam layanan-layanan komplementer untuk melengkapi keterampilan yang Bapak Ibu sudah miliki begitu. Nah, untuk tinjauan Islam sendiri, jadi dalam Islam pun sudah disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 57 gitu ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakitmu yang ada dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, begitu juga di hadis riwayat Abu Dawud dan hadis riwayat Bukhari ya disebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan obat untuk setiap penyakit. Maka berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya intinya dalam memilih pengobatan gitu ya, hindarkan pengobatan-pengobatan yang haram. Haram tuh kayak gimana? Oh, kata dari siapa gitu ya? Pengobatan ini itu dengan meminum darah, misalnya darah binatang apa, atau mungkin makan bangkai apa, itu bisa menyembuhkan. Nah, itu kan kalau dalam tinjauan Islam kita itu haram ya. Jadi kalau haram ya jangan menggunakan yang terapi tersebut, tapi gunakan jenis terapi lainnya yang sesuai dengan syariah kita gitu. Kemudian hadis riwayat Bukhari disebutkan kesembuhan dari penyakit itu adalah dengan melakukan 3 hal, yaitu berbekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku untuk membakar dengan besi panas. Ya artinya ada berbagai banyak jenis terapi gitu ya, tetapi kita diminta untuk menghindari terapi yang merugikan atau menyakiti diri kita sendiri. Itu ada pilihannya ya, ada bekam, minum madu, sama dibakar. Tapi kan dilarang untuk yang dibakar, karena kalau dibakar itu ya menyakiti diri sendiri gitu ya. Maka pilihlah jenis terapi yang memang itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Nah, itu dari tinjauan Islam ya. Jadi ada banyak obat gitu ya. Semua jenis penyakit itu ada obatnya. Oke, kemudian bagaimana tentang peran perawat ya? Jadi bagaimana peran perawat kita di sini? Kita yang pertama sebagai edukatif, advokatif, kolaborasi, dan evaluatif. Kita pun bisa sebagai pelaku dari terapis itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi terapis. Nah, dalam edukatif ini apa yang bisa kita berikan? Ya, kita memberikan edukasi tentang terapi-terapi yang aman dan berbasis bukti gitu ya. Ada buktinya, ada apa namanya? Sumbernya gitu ya, terpercaya gitu. Jadi jangan katanya-katanya gitu tadi ya, tapi berdasarkan penelitian Barir 2025. Wah, Bu Barir nih yang mau ujian gitu ya, sama Bu Saloma. Ya. Itu apa sih hasil penelitiannya? Oh, hasil penelitiannya ternyata setelah melakukan meditasi selama 7 hari gitu ya, ternyata tekanan darah seseorang itu bisa menurun. Nah, maka dari hasil penelitian tersebut, dari hasil riset-riset itu kita bisa menganjurkan kepada orang lain untuk bisa melakukan terapi tersebut. Jadi apa yang kita edukasikan kepada orang lain itu harus berdasarkan bukti begitu. Kemudian membantu klien untuk memilih intervensi yang sesuai dengan nilai dan kebutuhannya. Karena adanya banyak terapi gitu ya, kita bisa memberikan pilihan, tapi keputusan tetap pada si klien gitu ya. Dia mau menggunakan terapi yang mana sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan budgetnya gitu ya, waktunya dan lain sebagainya. Oke, kemudian berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain, ini kolaboratifnya ya, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain dan praktisi terapis komplementer yang bersertifikat. Jadi kalau kita memberikan rekomendasi gitu ya kepada klien kita untuk mendapatkan terapi komplementer, maka rekomendasikan kepada terapis yang memang bersertifikat sudah terpercaya gitu. Jangan sampai kita merekomendasikan eh, misalnya dengan bekam. Oh ya, ada itu ya di Jalan Wates itu saya lihat ada bekam di sana, coba aja misalnya. Tapi kita nggak tahu terapisnya siapa, apakah dia sudah bersertifikat atau belum, apakah dia legal apa enggak gitu ya. Tapi kita harus paham gitu ya, mana nih terapis bekam yang memang dia sudah kompeten, sudah bersertifikat resmi dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kita juga sebagai evaluatif bisa menilai dampak dari terapi terhadap kondisi fisiknya, psikologisnya, dan spiritualitas dari klien itu sendiri. Jadi bagaimana sih kondisi klien setelah mendapatkan terapi? Kita evaluasi untuk bisa memberikan rekomendasi selanjutnya. Begitu. Itu peran perawat ya. Jadi kita sebagai bisa menjadi edukasi, memberikan edukasi, bisa juga untuk advokasi, kolaborasi maupun mengevaluasi dan kita juga bisa menjadi terapisnya sendiri. Tadi dengan syarat mungkin kita sudah memenuhi dari kompetensi-kompetensi tersebut.
gitu ya. Nah, apa saja macam-macamnya nggih Bapak Ibu? Nah, ini kita lihat macam-macamnya ada banyak sekali ya. Jadi kalau menurut tadi nasional dari komplementer gitu ya, itu ada 5 jenis terapi yang bisa kategorinya gitu ya, digolongkan menjadi 5 terapi, yaitu mind body practice. Jadi kalau mind itu pikiran dengan body, dengan badannya, dengan fisiknya itu disatukan gitu ya. Itu contohnya adalah yoga, kemudian meditasi, tai chi, relaksasi, hipnosis. Nah, itu menyatukan antara pikiran dengan tindakannya gitu. Yoga itu kan ada gerakannya, tetapi secara relaksasi pikiran pun juga ada gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang sering ikut yoga? Monggo, yoga itu menyehatkan ya ternyata ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang stres dengan skripsi gitu ya. Oh, silahkan disempatkan waktunya untuk beryoga dulu gitu ya dalam 1 minggu 1 kali gitu ya. Atau meditasi, meditasi juga berdoa gitu ya, tenang, berdoa. Sebenarnya ketika kita habis sholat, menenangkan diri, berdiam gitu ya. Kemudian kita berdoa, mencurahkan perasaan kita, mengadu kepada Allah, sampai kita itu merasa lega, itu sudah termasuk meditasi. Gitu. Jadi meditasi itu mencurahkan gitu ya keluh kesahnya kepada Tuhan gitu ya kepada Allah sampai lega plong gitu ya kemudian berpasrah ya menyerahkan diri eh, berpasrah nanti tinggal bertawakal dengan usaha dan juga doa yang sudah dilakukan terus bertawakal gitu kemudian ada tai chi itu ada gerakannya gitu gerakan kemudian dia juga sambil merilekskan pikiran gitu. Kemudian relaksasi. Relaksasi yang paling sederhana adalah teknik nafas dalam ya dengan duduk bersandar gitu ya, merelekskan diri kemudian mengambil nafas kemudian menghembuskan. Nah, itu paling nggak kita lakukan nih bangun tidur dan ketika akan tidur ya coba kita memanjakan dulu diri kita gitu ya dengan relaksasi sederhana. Dan itu insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih nyaman gitu ya Bapak Ibu. Bisa mengakhiri hari itu dengan nyaman, dengan tenang, tidur dengan pulas gitu ya. Kemudian mengawali hari pun dengan nyaman gitu. Ingat bahwa tubuh kita juga memiliki hak ya Bapak Ibu. Jadi jangan mendolimi diri sendiri gitu ya. Mendolimi diri sendiri itu memaksakan kehendak, kemudian pokoknya terforsir semua pikirannya sampai nggak tidur, sampai apa namanya kadang diminta untuk berpikir keras gitu ya. Mungkin ada kalanya seperti itu, tapi ada kalanya kita juga harus merilekskan diri, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari meditasi kita, kemudian pikiran kita, begitu ya. Oke, kemudian ada hipnosis. Nah, hipnosis ini adalah teknik untuk merilekskan diri juga ya sebenarnya dan memberikan sugesti-sugesti positif terhadap diri kita ya. Jadi misalnya setiap pagi kita menyampaikan pada diri kita saya sehat, saya semangat, saya kuat kayak gitu ya. Saya bisa. Nah, itu sebenarnya kan memberikan sugesti pada diri kita sendiri dan dengan itu kan kadang kan bila disampaikan ya bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika kita berprasangka baik, insya Allah juga kebaikan yang akan kembali pada diri kita begitu. Jadi berpikirlah yang positif ya Bapak Ibu. Eh, Berangan-angan yang positif begitu ya sehingga nanti insya Allah akan sesuai dengan prasangka kita begitu itu hipnosis ya kemudian ada natural product ini saya pinter ngomong aja ya Bapak Ibu. Prakteknya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya tidak semudah eh presensinya udah nggak semudah seperti ini juga gitu ya tetapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah bisa. Oke, terima kasih informasinya. Saya coba presensi dulu ya, mumpung belum masih jam 16.
Ya, Bu Luciana ada nggih? Ada Ibu, hadir. Oke, siap. Pak Joko, Hadir Ibu. sehat Pak Joko? Sehat Bu. Bu Saya nggak Entin, ditanyain Bu, sehat Bu. Bu Luciana sehat. Ibu tuh selalu, tapi tumben ini nggak on kamera. Biasanya on kamera. Lagi apa Bu Luciana? Garap Bu. Bu Entin, mana Bu Entin? Bu Entin ada mboten? Belum ada. Bu Saloma, Hadir, Bu. kok lemes Bu Saloma? Mau ujian harus semangat Bu. Iya, Bu. Bu Hesti, Hadir. semangat wah, semangat muda ini sampai putrinya ikut kuliah itu semangat muda ya. Bu Zanita, Hadir, Bu. ya ini suaranya kalau dari suaranya semangat ini. Bu Nur Iswantri, Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Nur. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Kisti, Hadir, Bu. kok belum kelihatan bimbingan lagi nih? Baru revisi ke Bu Tias, Bu. Belum ada umpan balik. Nah, ini saya hafal sama Bu Kisti karena kalau bimbingan ketemunya sama dosen yang duduk di samping saya, ya. Pak Mujia, Pak Mujia ada mboten? Pak Mujia, sehat Pak Mujia? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Erwin, Ya. gimana Pak Erwin? Semangat Ada Pak? Bu. Semangat. Bu Ani, tadi Bu Ani pakai lagi perjalanan apa ya? Ada nggih Bu Ani nggih? Hadir, Bu. Ya, hati-hati di jalan Bu. Semangat, Bu. Bu Suci, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Suci semangat sambil berjaga. Bu Dina, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nggih, Bu Esti, Hadir, Bu. Bu Hesti Atmana, Hadir, Ibu. nggih, matur nuwun. Pak Ma'ruf Abdullah, Hadir Bu. Alhamdulillah. Bu Gustiasi, Kata mengatakan. Hadir, Bu. sehat nggih Bu Gusti. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Bu Erni, Hadir, Bu Erni. nggih. Bu Rohmiasih, Hadir, Bu Inti, Mbak Inti ini. Hadir, Ibu. Ayo Mbak Inti kapan ujian? Ya, Bu, insya Allah. Saya menunggu undangannya. Ji, Bu, insya Allah. Ye. Kemudian, Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Bu Fajri. Bu Fajri mana ada nggak Bu Fajri nih? Kok belum ada ya? Bu Wulansari Putri Ambarwati. Hadir, Bu. Oke. Bu Rizka Ayu. Hadir, Bu. Baik, terima kasih Pak Ramadan Tri Sasongko. Masuk, Bu. Alhamdulillah. Suan Pak. Bu Hartina. Hadir, Ibu. Terima kasih Pak Gunawan. Hadir, Bu. Nah, terus Bu Ani. Tadi ada Bu Ani. Hadir, Ani ada. Ngim. Selamat ya Bu. Udah ujian. Bu Selamat. Listianing Wulan. Loh. Bu Khairul Damayanti. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Matur suwun Bu. Bu Dwi Wahyuningsih. Hadir, Bu. Ya. Bu Retnaning Trias. Hadir, Ibu. Matur suwun Pak Andika. Iya, Ada Bu. Pak Andika. Matur suwun Pak Andika. Bu Halo, dokter. Erita. Bu Erita ada? Hadir Bu. Pak Dedi. Pak Dedi, tadi saya lihat Pak Hadir, Dedi. Bu. Sehat Hadir. Pak Dedi? Alhamdulillah, Bu. Semangat ya Pak.
Oke, Bu. Bu Makasih. Sri Retna. Hadir Ibu. Oke, matur suwun. Pak Susanto. Pak Susanto belum ada. Belum ada tadi ya. Pak Munif. Hadir, Bu. Oke, terus suwun. Bu Barir. Bu Barir Hadir, udah Bu. enggak ya? Oke, saya tunggu juga ya Bu Barir. Izin konsul besok, Ibu. Ya, Lucy hadir. terima kasih. Bu Sri Sampun. Ini masih ada 4. Bu Entin, Bu Fajri, Bu Listianing, Pak Susanto ada mboten ya? Kalau Mbak Lis sama Pak Santo itu ada di Zoom itu Bu namanya. Oh, ada ya. Bu Listianing. hadir. Oke, Pak Fajri hadir, Susanto Bu. ada. Pak Fajri Salman mana juga Bu ada. Fajri? Hadir, Bu. Mbak Fajri juga ada. Oke, Bu Entin? Susanto hadir. Hadir, Ibu. Oh, nje, alhamdulillah lengkap. Matur suwun Bapak Ibu 40 sampun terpresensikan semuanya. Ya, saya tunggu nanti di profesi juga genep 40 nggih, mboten enten saya ketinggalan. Amin, Ibu. Amin ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu tadi sampai ke mind body practice. Nah, kemudian ada natural product. Ini masih tentang macam-macam terapi komplementer ya. Jadi kalau di natural product itu ada suplemen herbal, kemudian ada minyak esensial gitu ya. Dan ini ada sudah banyak banyak merek-merek yang terkenal gitu ya, yang mungkin dipasarkan di lingkungan Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau saya sebut mereknya nanti saya kena ini apa namanya disuruh bayar ini ya. Nggak apa-apa itu. Kemudian ya Intern, Bu. intern ya Pak. Kemudian ada manipulatif and body, sesuai dengan metode dari tubuh dan manipulasi. Jadinya ada pakuan terhadap badannya atau terhadap tubuhnya gitu ya. Tadi yang disebutkan ada pijat gitu ya. Nah, teknik pijat itu nggak cuma mijet-mijet gitu aja ya Bapak Ibu, tapi ada titik-titik untuk pemijatan. Nanti mungkin ada sedikit kita singgung ya. Kemudian ada akupresur ya. Kemudian ada kiropratik. Nah, nanti kita lihat juga kiropratik itu kayak gimana. Kemudian ada terapi energi. Nah, terapi energi ini ada Reiki sama Healing Touch. Jadi dengan terapi sentuhan, apa namanya, klinik terapi sentuhan untuk penyembuhan luka gitu ya. Tapi itu tidak hanya menyentuh terus sembuh gitu enggak ya Pak Bapak Ibu. Jadi memang ada metode. Kemudian ada whole medical system. Jadi pengobatan tradisional Tiongkok misalnya kayak Ayurveda itu hampir sama kayak yoga ya. Jadi ada gerakan-gerakannya. Jadi medical system gitu. Ini contoh-contoh dari klasifikasi terapi komplementer dan masih banyak terapi lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau kita sesuaikan dengan di komunitas gitu ya. Nah, klasifikasi ini contohnya apa aja yang bisa kita lakukan di komunitas? Itu contoh yang pertama terkait mind body therapist itu kita bisa mengajarkan meditasi, yoga, tai chi, kemudian tadi teknik paling sederhana banget itu adalah relaksasi nafas dalam. Kemudian guided imagery itu dengan membayangkan gitu ya, dengan eh, diminta untuk mendengarkan musik sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, ini cocok untuk kelompok apa saja di komunitas. Bisa untuk kelompok lansia, ibu hamil, penderita DM, hipertensi, itu bisa kita ajarkan dari terapi-terapi tersebut. Ya. Kemudian kalau herbal, suplemen, dan makanan fungsional, ini cocok jika berbasis kearifan lokal dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita mau merekomendasikan gitu ya komunitas atau keluarga untuk menggunakan herbal atau suplemen, nah ini kita harus bisa menjamin bahwa suplemen atau herbal tersebut memang aman gitu ya. Eh, Dia ada izin dari Badan POM-nya, kemudian komposisinya juga aman. Kemudian kita lihat dari apa namanya penilaian
riwayat-riwayat pemakaiannya, kemudian kita searching hasil-hasil penelitiannya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kearifan lokal dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk manipulatif tadi ada pijat, akupresur, ini cocok untuk bayi ya, kemudian untuk nyeri otot gitu ya. Dan ini marak gitu tadi saya sampaikan karena banyak ibu-ibu muda gitu ya, pijat bayi ini termasuk yang sesuatu yang menjadi laris gitu ya untuk bisa menjadi usaha. Satu kali pijet itu sekarang udah 70.000, 80.000 tambah transport gitu ya. Belum kalau pijetnya batuk pilek beda harga lagi. Kemudian pijet capek beda harga lagi gitu ya. Jadi variatif sekarang. Oke. Ada lagi pijet tuina. Pijet tuina itu untuk mengatasi nafsu makan anak. Nah, jadi untuk meningkatkan nafsu makan anak itu pijet tuina. Itu harganya lebih mahal lagi. Ya. Kemudian kalau akupresur juga pemijatan ya, pemijatan tapi pada titik-titik tertentu. Jadi dalam tubuh kita itu ternyata ada titik-titik yang saling menyambung saraf satu dengan lainnya gitu ya. Jadi dengan akupresur atau penekanan tersebut kita bisa mengurangi gitu ya dari keluhan penyakit. Kemudian kalau energi bisa dengan touch tadi ya, atau terapi biofield atau Reiki. Nah ini tapi praktis ini harus yang bersertifikat ya Bapak Ibu, karena pelatihannya cukup panjang gitu ya. Jadi ini yang terapi sentuh tuh contohnya touch terapi ini yang paling kanan ya. Ini dia harus yang bersertifikat dan bisa untuk masyarakat terbuka gitu ya. Kemudian kalau untuk pengobatan tradisional, jamu misalnya Ayurveda itu sesuai dengan budaya lokal atau tradisi turun-temurun gitu ya. Dan sesuai dengan hasil-hasil penelitian. Oke, Bapak Ibu ini contoh salah satu contoh di terapi akupresur di kaki ya, terapi akupresur di kaki. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu ketika kita jejerkan begini gitu ya, itu tuh sama dengan anatomi tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki keluhan sulit BAB gitu ya, nah berarti nanti sembelit gitu ya, sulit BAB, maka pemijatannya itu adalah dari kaki sebelah mana nih? Kaki kanan ya, kaki kanan bagian tengah gitu ya, dari tengah ini ke atas gitu ya. Kemudian namanya BAB gitu. Jangan kebalik. Kalau mijitnya kebalik ya nanti semakin sulit BAB-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu diare, kalau diare kan biasanya terkait usus halusnya ya. Nah, kalau usus halus kan dia ada di bagian tengahnya nih Bapak Ibu. Maka bagian tengah tengah dari pergelangan pergelangan ya, telapak dari telapak inilah yang dipijat atau diakupresur. Kalau dia sedang sakit, biasanya ketika dipijat itu dia akan merasakan kesakitan gitu ya ketika dipijat gitu. Kemudian bagian ujung-ujung jari itu memang bagian otak ya Bapak Ibu, di tangan maupun di kaki gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pusing itu bisa menggunakan memijat ujung-ujung jari. Bentar. Saya sepertinya bawa alat pijat ya. Nah, Bapak Ibu kan biasanya itu ya di toko-toko itu ada alat yang semacam pensil begini, tapi yang satunya itu runcing, yang satunya itu bisa buat kerokan gitu ya. Nah, itu termasuk alat terapi ya sebenarnya. Oke, saya coba lihat. Biasanya saya bawa untuk menerapi diri sendiri. Nah, ini ya contohnya. Jadi ini apa ya namanya? Saya lupa namanya. Jadi di sini digunakan untuk memijat. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Jadi ini nanti ditusuk-tusukkan di ujung-ujung jari seperti ini. Nah, ini untuk menghilangkan pusing gitu ya. Menghilangkan pusing, menghilangkan nyeri-nyeri kepala. Seperti saya sekarang ini lagi batuk pilek gitu ya.
Nah, itu dengan di ujung-ujung jari ya. Kemudian hidung tersumbat gitu ya. Hidung tersumbat, pilek. Nah, itu bagian sinus. Sinus itu ada di bagian jadi kalau di jari itu dia di apa ini namanya ruas, ruas jari pertama paling atas. Nah, itu juga ditekan gitu. Terus kalau bagian mata, misalnya matanya pedih, apa ya, pegel gitu ya, matanya tuh kayak panas atau mungkin kadang penglihatannya sering nggak jelas, rabun-rabun misalnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memijatnya di pangkal dari jari. Nah, tuh. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya tulang belakang ya, tulang belakang itu adanya di nih samping. Jadi di antara jempol sampai di tumit gitu ya. Ini pinggir ini nah, Bapak Ibu bisa biasanya digosok gitu ya, sampai pakai minyak gitu sambil dipijat, diurut. Itu adalah bagian tulang begitu. Kemudian apa lagi? Batuk. Nah, kalau batuk kalau di tangan dia ada di ini ya bawah apa namanya? Bawah jempol. Nah, di bagian sini. Itu adalah paru, paru-paru. Kanan ataupun kiri. Ini seperti saya sekarang lagi batuk gitu ya, itu dipijat di bagian sini. Kalau di bagian kaki ada di pergelangan kaki juga di bagian sini ya. Nih, itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya disuruh ngapalin titik-titik ini. Ya diminta untuk menghafalkan, terus nanti dikasih kasus, misalnya pasien dengan keluhan apa, bagian mana yang dipijat gitu. Nah, untuk pemijatan supaya tidak sakit dengan menggunakan lotion ya atau minyak supaya tidak sakit pemijatannya. Kalau akupresur itu sifatnya hanya menekan ya, jadi ditekan berulang kali. Tekan gitu ya, supaya rileks dia, saraf, otot-otot sarafnya. Gitu, ini contoh aja ya Bapak Ibu, karena kalau pelatihannya bisa seharian. Nah, ini kalau terapi lainnya yang belum saya sebutkan tadi ya, itu adalah dengan terapi warna. Namanya sucok terapi. Nah, ini saya sampai punya warna-warna nih, spidol. Nah, itu spidol ya Bapak Ibu. Jadi biasa yang kita gunakan untuk mengurangi nyeri adalah warna biru atau hijau gitu ya. Kemudian kalau dia berhubungan dengan penyakit tertentu ya sesuai dengan ini apa namanya teori dari warna ini. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan diare berarti kan usus kecil ya. Nah, itu kita pakai warna merah ya atau jantung, keluhan-keluhan jantung kita pakai warna merah. Kalau tulang belakang pegel gitu ya, orange. Kemudian kalau lambung ini kuning ya. Kemudian usus besar itu coklat. Nah, ini coklat saya di mana ya? Warna coklat. Nah, untuk empedu itu warna hijau. Itu kandung kemih yang sering beser ya, ini warna biru. Di mana titik-titiknya itu ada ininya pelatihannya tersendiri juga ya Bapak Ibu. Jadi ada di bagian tangan di apa antara jari tengah dengan jari manis. Nah, di sini untuk kandung kemih. Ginjal ada di atasnya, di bagian sini. Tuh, nanti mungkin saya tunjukkan sedikit. Ya, ini adalah untuk terapi sucok. Jadi terapi sucok itu terapi warna. Saya juga hampir nggak percaya sih ya, kok bisa warna itu bisa menjadikan jadi terapi gitu ya. Tapi setelah saya mengikuti pelatihannya, saya mempraktekkan, ya ternyata benar ya Bapak Ibu. Maksudnya benar itu ya ternyata ada khasiatnya juga gitu ya. Kemarin saya sakit gigi gitu ya, dan ternyata kalau sakit gigi itu ada di bagian ini apa namanya? Jadi pinggiran kuku gitu ya, itu ternyata menggambarkan dari geraham kita. Nah, caranya nanti ditusuk ya, ditusuk, ditekan-tekan dengan menggunakan ini pen ini gitu ya. Kemudian nanti kalau kita ngerasa nyerinya itu kayak kayak getar gimana ya, kayak senut-senut. Nah, gitu ya. Itu berarti itu adalah bagian yang sakit. Nah, pada bagian tersebut kemudian kita warnain dengan warna biru. Warna biru tadi kan dia untuk mengurangi nyeri ya.
Nah, ini kita kasih warna biru. Jadi kalau orang dengan terapi warna atau sujok itu ya tangannya bisa berwarna-warni gitu ya, sesuai dengan titik sakitnya gitu. Nah, ini ahli sujok di Jogja itu ada Bu Intan Sari Nurjanah ya, dosen UGM, dokter di UGM, udah profesor ya sekarang. Ya gitu. Dan kemarin alhamdulillah setelah diterapi dengan warna ini, alhamdulillah sampai sekarang giginya udah nggak pernah ada keluhan lagi. Gitu. Itu terapi warna. Ya, kemudian apa lagi? Oh, nanti yang hipnosis nanti ya. Oke, ini relevansi terapi komplementer dan spiritualitas dalam kepelatihan komunitas ya. Jadi pendekatan holistik bahwa TKS itu terapi komplementer spiritualitas ya, menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, mental, emosi, spiritual dari individu dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip keperawatan komunitas yang berfokus pada kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi kadang kalau di komunitas itu kan mereka memang tidak dalam kondisi sakit yang aktual gitu ya, tapi dengan keluhan-keluhan gitu ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menerapkan terapi-terapi komplementer untuk mereka lakukan secara mandiri di rumah atau untuk meningkatkan kualitas atau kesejahteraannya begitu. Nah, di kolom komunitas, faktor-faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. TKS ini dapat menjadi sarana untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Tadi ya, kalau di komunitas itu ya faktornya kayak orang hipertensi itu bukan karena tadi pembuluh darah atau patofisiologisnya, tapi mungkin karena omongan tetangga gitu ya, karena sosialnya, karena kondisi ekonominya, banyak hal gitu ya yang bisa menjadi pikiran sehingga menimbulkan penyakit-penyakit tersebut. Maka terapi komplementer ini sifatnya holistik, lebih menyeluruh gitu ya, terhadap akar permasalahan penyakitnya itu. Oke. Kemudian TKS ini juga menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Oke. Lanjut aja, ini pemberdayaan masyarakat bisa. Kemudian respon terhadap preferensi masyarakat, jadi masyarakat semakin banyak mencari TKS ini sebagai pilihan atau pelengkap gitu ya. Nah, maka sebagai perawat komunitas kita perlu memahami dari referensi-referensi ini. Makanya kadang kan kalau di komunitas tuh ditanyain ya kalau kita sama tetangga itu karena kita dianggap sebagai tenaga kesehatan kita tahu semuanya gitu ya. Kita ditanya, benar nggak sih kalau apa ini jahe ini bisa menyembuhkan apa? Kemudian kalau daun ini bisa menyembuhkan apa? Ini benar apa enggak? Maka harus banyak-banyak membaca gitu ya. Perawat komunitas dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan mereka. Nah, ini contoh-contoh penerapannya ya. Kalau di komunitas, nanti di posyandu lansia misalnya, Bapak Ibu terlibat dalam posyandu, kita bisa memandu untuk senam ringan, senam hipertensi, gitu ya, teknik pernafasan, relaksasi nafas dalam, gitu ya, untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan pola tidurnya. Kemudian contoh laginya di kelas ibu balita kita bisa mengajarkan pijat bayi, aromaterapi gitu ya. Mengedukasi pijat bayi dengan minyak aromaterapi lavender. Nah, minyak aromaterapi itu juga banyak sekali ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu searching gitu ya, ada namanya Nurse Budi apa sih Budi Nurse Salindo. Nah, itu adalah seorang nurse di Wonogiri yang dia itu menanam menanam tanaman herbal sendiri, memproduksi gitu ya. Jadi eh, nama minyaknya itu diakhiri dengan nurse. Misalnya lemon nurse, lavender nurse gitu ya. Kemudian ada lagi itu apa ya yang warna putih itu saya lupa. Green tea nurse. Nah, green tea nurse itu untuk mengurangi eh, bayi rewel gitu ya. Nah, itu sendiri-sendiri. Bahkan dulu saya beli semua variannya gitu ya. Karena mengikuti pelatihan beliau gitu ya. Dan ternyata kalau minyak yang lavender itu benar-benar aromanya itu lavender banget gitu ya. Jadi ketika kita eh, kasihkan ke bayi kita itu kita aja ikut lelap tidurnya gitu ya dengan aroma lavender itu. Terus kemudian kalau lemoners itu untuk batuk pilek pada
enak. Jadi dia aromanya itu melegakan kayak gitu. Nanti Bapak Ibu monggo bisa searching. Atau kunjungan kalau ke Wonogiri berkunjung ke tempat beliau tuh beliau sangat welcome sekali. Ya, kemudian penerapan doa bersama sebelum intervensi ini untuk komunitas di Muslim atau kita ke pasien gitu ya, kita juga bisa memberikan doa, mengajak berdoa. Ini lagi edukasi apa namanya komplementer, saya sendiri lagi batuk gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah terapi pijet gitu ya. Kemudian ada herbal. Nah, kalau herbal ini dengan tadi ya pengobatan tradisional ya, sambiloto, brotowali, obat-obat medis, jamu gitu ya. Itu yang penting yang aman, kita tahu edukasi keamanannya dan dosisnya jangan sampai malah overdosis gitu ya. Gitu. Dan tetap harus meningkatkan kepatuhan untuk minum obat dan juga mengontrol dari gula darah atau tekanan darah. Oke. Kemudian apalagi kalau untuk pasien-pasien kanker nih ya, stadium lanjut itu kita bisa melakukan refleksi makna hidup, kemudian lebih banyak mendengarkan gitu ya, kemudian bisa berdoa bersama, meditasi gitu ya, kemudian relaksasi gitu. Kemudian ada terapi zikir, ada musik, ada terapi seni juga ya Bapak Ibu. Kalau terapi seni kita sesuaikan dengan minat bakat dari klien kita. Gitu. Kemudian healing touch atau terapi sentuhan ini yang saya belum belajar juga karena pelatihannya cukup mahal dan waktunya cukup lama. Ya. Nah, ketika kita memberikan terapi-terapi tersebut, maka kita juga harus memperhatikan prinsip etik dan budayanya. Jadi perhatikan latar belakang budaya, kepercayaan masyarakatnya gitu ya, menghormati keyakinan dan nilainya. Terus tidak semua terapi boleh dilakukan oleh perawat tanpa pelatihan atau sertifikasi ya, Bapak Ibu. Jadi eh, sebaiknya memang mengikuti pelatihan dulu, tersertifikat gitu ya, supaya Bapak Ibu kompeten gitu ya. Tidak memaksakan intervensi spiritual tertentu, jadi harus sesuai dengan keyakinan atau eh, tadi spiritual dari klien kita. Konsisten dengan prinsip autonomi, beneficient, dan non-efisien. Jadi etik-etik tersebut harus tetap kita junjung tinggi. Ya, kemudian didokumentasikan. Jadi walaupun kita itu pakai terapi komplementer, tapi dokumentasi keperawatannya tetap harus kita lakukan ya, mulai dari pengkajian, kemudian apa namanya, inform consent untuk dilakukan tindakan itu juga harus sesuai. Gitu. Ya, kesimpulannya sebagai perawat komunitas, peran kita jauh melampaui sekedar memberikan pengobatan atau tindakan medis. Kita adalah fasilitator kesejahteraan, pendidik, advokat, dan kolaborator dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Jadi pemahaman tentang terapi komplementer dan spiritual ini bukan lagi tentang pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk memberikan asuhan yang benar-benar holistik gitu ya. Jadi terapi komplementer tadi saya sampaikan dia melengkapi ya Bapak Ibu. Jadi kadang itu pasien itu tidak hanya membutuhkan obat, tapi dia juga membutuhkan sentuhan jiwanya gitu ya, spiritualnya, psikologisnya gitu. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah sangat senior ketika menangani pasien. Kadang kita tahu ya pasien itu tuh benar-benar sakit karena sakit atau karena jiwanya yang sakit gitu ya. Itu sudah terlihat gitu karena Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman. Ini referensi yang bisa digunakan. Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin untuk sedikit menambah, ini saya berikan tentang hipnosis. Hipnosis. Ini hipnoterapi dalam keperawatan ya Bapak Ibu. Apakah masih bersama saya Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kalau masih saya pengen mengetes konsentrasi Bapak Ibu. Ini saya punya kuis. Nah, yuk diperhatikan yuk slide-nya. Biar nggak ngantuk. Sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Bu. Ya, tugas, ingat-ingat Bapak Ibu ya, tugasnya
sebutkan warnanya. Jadi tugasnya apa Bapak Ibu? Sebutkan warnanya. Nah, contoh kalau ini, Merah, nah, kalau ini kuning, kuning. Nah, Bapak Ibu tugasnya menyebutkan warna yang ada di dalam slide itu ya, yang apa namanya? Misalnya nanti ada warna kuning, kuning, hijau, hijau, biru, biru. Jadi bukan warna backgroundnya ini ya. Oke, siap Bapak Ibu? insya Allah. Yang kompak dan harus cepat ya nyebutnya. Jadi misalnya saya ganti slide merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, siap? Ya, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, pink, biru, Apa Bapak Ibu? Ah, ungu, kuning, warnanya ya Bapak Ibu, bukan tulisnya hitam. Lanjut. merah, hitam, hijau, merah, Merah. Merah apa biru? ungu, hitam, Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya, terima kasih. Jadi tadi itu Bapak Ibu melatih konsentrasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam hipnosis itu sebenarnya tingkat konsentrasi seseorang sangat mengaruhi hasil hipnosis. Ya, jadi ibaratnya hipnosis itu, nah ini mitos dan fakta ya. Mungkin Bapak Ibu karena sering lihat uya-kuya gitu ya, kalau orang di hipnosis tuh katanya bisa cerita apa saja gitu ya, menyampaikan rahasia-rahasia dalam hidupnya gitu ya. Enggak ya sebenarnya. Hipnosis itu adalah komunikasi aja gitu ya, memberikan sugesti. Jadi hipnosis tuh nggak sama dengan tidur. Dia kalau hipnosis tuh ada yang bilang ilmu goib, ilmu sesat gitu ya, mboten sebenarnya. Ilmu itu sesuai dengan ini ya, misalnya sebuah pisau. Pisau kalau misalnya digunakan untuk hal yang positif, maka ilmu itu untuk positif juga. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk hal yang negatif, misalnya untuk membunuh, maka ilmu itu menjadi negatif juga. Jadi tergantung penggunaan dari ilmu itu sendiri. Jadi hipnosis sebenarnya bukan sesuatu yang negatif ketika itu digunakan untuk hal yang positif gitu. Nah, jadi ini alam sadar kita dan ini alam bawah sadar kita ya. Nah, hipnosis itu apa? Hipnosis itu ada pergeseran dari gelombang otak. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, kondisi sekarang itu ada gelombang otaknya kalau diukur pakai alat untuk mengukur gelombang otak, itu gelombang otaknya pada beta. Jadi beta itu fokus seseorang itu banyak, bisa 9 sampai 5 fokus gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang yo memikirkan skripsi, yo mendengarkan saya ceramah ngoceh-ngoceh gitu ya. Yo sambil nonton TV, yo sambil ngomong, yo sambil masak, sambil jaga gitu ya. Fokusnya tuh banyaknya. Itu berarti Bapak Ibu kondisi beta. Nah, kalau dalam kondisi beta ini, ketika seseorang dikasih sugesti, belum tentu dia bisa masuk sugestinya gitu. Karena faktor apa namanya pengganggunya itu banyak gitu ya. Nah, kalau di proses hipnosis itu adalah pada saat seseorang itu fokusnya hanya pada satu alfa ini ya. Alfa. Nah, Pak Ibu yang punya putra-putra gitu ya, biasanya mereka kalau lagi main HP gitu ya, lagi main HP gitu kan, melihat HP gitu tuh fokus. Nah, itu sebenarnya dia sedang satu fokusnya. Nah, itu sebenarnya kalau satu fokus itu Bapak Ibu bisa memberikan sugesti ya. Jadi mereka sambil main HP itu sambil dikasih sugesti. Nah, gitu. Atau Bapak Ibu-ibu yang sering di sini sering nonton anu nggak drakor gitu nggak? Sering nonton novel-novel ya, mengharukan sinetron-sinetron. Nah, sambil ikut nangis gitu ya. Seolah-olah berada dalam cerita itu. Nah, itu Bapak
Ibu tuh sedang terhipnosis ya, sedang ikut satu fokus gitu ya. Atau bapak-bapak nonton bola gitu ya, ketika gol gitu kan langsung loncat gol gitu ya. Itu jadi Bapak Ibu terhipnosis dengan kondisi itu. Gitu. Kalau dalam delta ini Bapak Ibu dalam kondisi tidur, tidur yang ngorok gitu ya, yang tidurnya tuh lelap banget itu nol fokus. Jadi kalau orang tidur diajak sambil ngomong ya nggak akan nyambung gitu ya. Itu dalam kondisi fokus nol fokus. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan sugesti pada anak-anak, dia dalam kondisi tidur nih, delta ya, nol fokus tidur nyenyak. Maka kita bangunkan sedikit, kita goyangkan kakinya, kemudian nanti dia akan bergeser nih gelombang otaknya dari delta menjadi theta gitu ya. Kemudian ketika dia bergeser kan dia ngolet gitu ya. Nah, baru di situ kita sampaikan. Nah, ini Bunda, dengarkan kata Bunda ya. Mulai sekarang dan seterusnya, kakak adalah anak yang hebat, kakak adalah anak pemeni, kakak adalah anak yang percaya diri apa, sugesti yang ingin berikan apa. Dan sugesti itu sebaiknya satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya kita sampai ini satu-satu dulu. Mulai sekarang dan seterusnya kakak selalu bangun jam 5 pagi. Setelah kakak mendengar alarm, kakak akan terbangun dengan semangat. Itu dulu diulang-ulang. Setelah itu berhasil, baru ganti sugesti lainnya apa gitu. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi memberikan sugesti. Dan sugesti itu harus jelas ya Bapak Ibu. Berani, berani dalam hal apa gitu. Karena ada teman saya memberikan sugesti ke anaknya, cuma bilangnya kakak itu berani, berani, kakak itu berani. Padahal pengennya ini kakaknya, anaknya dia ini berani untuk imunisasi gitu ya. Tapi karena bilangnya berani, akhirnya suatu saat kakak ayo buruan berangkat sekolah nanti terlambat. Kakak nggak takut ya terlambat? Enggak, kan kakak berani. Nah, karena sugesti yang dia terima berani, berani dalam hal apapun gitu Yo, ya. gerimis. Jadi Termotivasi ya hari berani, ini. berani di sini artinya berani apa gitu. Ya, ada suatu sugesti juga yang misalnya mulai sekarang dan seterusnya kakak berangkat Jumatan bersama ayah. Nah, ketika nggak ada ayahnya, maka dia nggak mau Jumatan karena sugesti yang dia terima harus berangkat Jumatannya sama ayah. Saya gitu. Jadi sugesti ini harus jelas, sugestinya seperti apa. Itu yang diberikan. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang bisa. Nah, ini aplikasinya ya. Aplikasi hipnosis tuh bisa untuk stek hipnosis. Stek itu untuk hiburan. Ya untuk hiburan kayak uya-kuya itu kan untuk hiburan, stek panggung gitu ya. Kita juga bisa gunakan untuk hipnoanestesi, misalnya pada saat apa namanya sirkumsisi gitu ya. Selain dipakai anestesi, dia juga dengan hipno. Jadi sambil tertidur, sambil dia membayangkan sedang bermain bola. Jadi ketika proses sirkumsisi itu di dalam bayangan dia, di dalam kondisi dia itu dia sedang bermain bola bersama teman-temannya. Maka ketika bangun kita tanya udah gol berapa nih gitu dia bisa jawab gitu ya. Oke, kemudian hipnomotivasi. Nah, ini Bapak Ibu sekarang kayaknya lagi butuh ya hipnomotivasi. Tapi kemarin udah dapat motivasi kok dari Bu Sarwi ya. Itu termasuk hipnomotivasi ya. Dengan adanya sugesti-sugesti tersebut Bapak Ibu termotivasi. Kemudian parenting ini untuk tadi ya pengasuhan ke anak, jadi kita bisa memberikan sugesti-sugesti yang baik kepada anak, aturan-aturan gitu ya. Itu kita bisa sampaikan dengan berulang-ulang gitu ya, dan dalam kondisi yang anaknya itu memang fokus. Ya, kemudian bisa mengontrol penyakit lagi nyeri ya, kemudian berhenti merokok juga bisa, ya. Kemudian weight control atau mengontrol berat badan atau menghilangkan fobia, misalnya ketakutan terhadap suatu, misalnya ketinggian atau suatu hewan gitu ya, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantarnya. Nanti kalau lebih lanjut butuh pelatihan ya, pelatihannya paling nggak 2 hari untuk hipnosis ini. Itu. Tapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan, monggo nanti bisa berlatih gitu ya. Gitu dan silakan Bapak Ibu bisa tadi ya meningkatkan kompetensi diri, jangan hanya merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki sekarang, monggo bisa mengupdate diri dengan
berbagai banyak pelatihan komplementer ya, ada bekam, ada apa namanya sirkumsisi, ada hipnoterapi, ada tadi terapi sujok dan lain sebagainya. Monggo bisa diikuti untuk memperkaya diri gitu. Jadi kalau menurut saya nilai positifnya pasti beda gitu ya antara bekam yang dilakukan oleh non medis atau bukan tenaga kesehatan dengan bekam yang dilakukan oleh seorang nurse atau tenaga kesehatan, maka feel-nya itu akan beda pasti. Kita pakai ilmu yang sudah kita dapat gitu ya, bersifat holistik, jadi ada dokumentasi yang bagus, kemudian layanan yang baik, kita pakai APD yang baik, kemudian ada sistem apa namanya pembersihan atau eh, alat-alatnya dibersihkan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya di bekam yang ala kadarnya mungkin hanya dibilas air saja gitu ya. Jadi mungkin sterilisasinya itu enggak terjamin. Tapi kalau karena kita sudah belajar pasti kita bisa menjamin dari sterilisasi alat itu sendiri. Gitu. Jadi insya Allah dengan layanan-layanan yang Bapak Ibu bisa berikan dengan apa namanya bisa menjadi kesibukan tambahan gitu ya, bisa juga menjadi pemasukan tambahan gitu ya dengan terapi-terapi yang diberikan gitu. Alhamdulillah kalau untuk saya sendiri saya belum punya klinik mandiri gitu ya karena dari segi waktu sepertinya tidak memungkinkan ya. Saya mengajar dari pagi sampai sore kemudian punya 3 putri yang masih kecil-kecil gitu sehingga untuk praktek mandiri dihandle oleh suami saya. Monggo Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke rumah boleh ya ada praktek mandiri di rumah melayani hipnosis, bekam dan praktek-praktek lainnya gitu ya. Monggo kalau mau belajar, mau terapi juga boleh gitu ya. Atau Bapak Ibu punya keluhan, ingin terapi, monggo dengan senang hati kami bantu gitu. Dan tadi pengalaman untuk mengurus sertifikat, mengurus izin praktek mandiri keperawatan itu dari pengalaman kami sendiri itu sangat mudah gitu. Yang sudah kami lalui itu sangat mudah, tidak rumit gitu ya Bapak Ibu hanya cukup mengupload aja data diri, kemudian sertifikat yang kita miliki gitu ya, itu sudah bisa mendapatkan izin untuk membuka praktek layanan di rumah. Gitu. Alamatnya di mana, Bu? Alamat saya ada di daerah Sukunan Banyuraden, nah dekat sama kampus ya. Gamping ya, Bu. Silahkan. Iya, gampang. Siap, Bu. Bisa janjian dulu, monggo yang mau terapi boleh ke rumah. Hipnotis. Kami memang menyediakan satu kamar sendiri gitu ya untuk layanan terapi. Ya, dan alhamdulillah pasiennya banyaknya anak-anak. Selama ini banyak anak-anak karena ya anak-anak susah makan lah, main gadget lain sebagainya gitu. Eh, Terus apalagi ya kemarin ada anak yang nggak doyan makan nasi gitu ya. Lucu-lucu apa namanya kasus-kasusnya gitu ya. Kalau untuk remaja sekarang yang lagi marak itu ini nggih, homoseksual. Pokoknya tentang seksualitas, ketidaknormalan seksualitas. Tapi alhamdulillahnya mereka mencari bantuan itu yang saya sangat salut kepada mereka gitu ya. Mereka mencari bantuan, mereka ingin sembuh, mereka ingin berubah dan itu suatu yang luar biasa. Oke, demikian mungkin sharing-sharing dari saya karena saya sendiri kalau suruh megang pasien itu secara waktu udah nggak memungkinkan. Jadi kadang cuma menjadi apa namanya asisten suami saya karena suami kebetulan juga di keperawatan gitu ya, sehingga kita berkolaborasi bersama. Tuh. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing, monggo. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.48. Silahkan ada yang mau ditanyakan atau Izin sharing-sharing boleh. bertanya, Ibu. Oke, Bu Retna, monggo. Ya. Terkait hipnoterapi, mungkin kita ingin terapkan ke anak itu ada Yes. waktu-waktu efektif tertentu enggak, Bu, yang itu bisa berdampak bisa memberikan efek yang bagus untuk anak-anak atau mungkin di sepertiga malam terakhir atau di seperti apa, dan Ibu? Iya, baik. Iya.
Terima kasih Bu Ratna ya. Jadi tadi untuk terapi ke anak kita harus fokus dulu satu apa yang mau kita rubah dari anak. Kadang tuh kan PR anak kita tuh banyak gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua itu kayak udah ngelis nih, wah pokoknya anak saya tuh pengennya A B C D E gitu ya. Nah kita nggak boleh memaksakan dulu ya Bu Bapak Ibu. Jadi harus sabar. Di list dulu apa sih yang mau utama diubah dari anak kita. Misalnya yang paling urgent itu adalah eh, nonton HP misalnya ya. Jadi durasi nonton HP ini mau kita atur gitu ya. Mau kita atur nih. Nah, kita satu fokus itu dulu. Jadi sugestinya itu harus fokus dulu satu. Nah, supaya Bapak Ibu itu ketika ngomongnya nggak muter-muter gitu ya, itu harus membuat skrip namanya. Jadi di hipnosis itu kita biasanya membuat skrip. Skrip itu narasi yang mau kita sampaikan. Narasi ini itu harus padat, singkat, jelas gitu ya. Contohnya misalnya ya, Nak, ini Bunda. Sekarang kakak tiduran sambil mendengarkan kata-kata Bunda. Dengarkan baik-baik ya. Kalau kakak paham, anggukkan kepala. Nah, kalau dia mengangguk kepala, berarti dia tuh mendengarkan kita. Walaupun merem berarti dengerin. Tapi kalau dia nggak merespon, berarti belum masuk. Sugesti itu, omongan kita itu belum masuk. Nah, kalau belum masuk, kita mau ngoceh-ngoceh, ya tetap berarti dia belum dengar. Gitu. Jadi, kapan waktunya? Malam hari. Malam hari ketika dia sudah tidur. Nggak apa-apa ketika dia sudah tidur, kita baru mau tidur. Kadang anak-anak udah tidur lelap ya. Nah, kemudian kita tadi, dia sudah lelap tidurnya, kita geser gelombang otaknya dari delta ke alfa dengan cara tadi digerakkan dulu kakinya, terus kemudian dia ngolet gitu ya, sambil kriip-kriip gitu ya, tapi dia nggak bangun ya Bapak Ibu. Tapi dia hanya ngolet-ngolet gitu ya. Nah itu sambil diajak bicara. Udah kakak teruskan aja tidurannya sambil dengerin bunda ya. Kalau kakak paham, anggukkan kepala. Misalnya. Nah kemudian setelah dia memberikan eh, tadi tanda bahwa dia mendengar suara kita gitu ya. Kemudian kita membaca skrip kita. Kalau Bapak Ibu belum hafal sama skripnya, dibaca nggak apa-apa. Kakak, mulai sekarang dan seterusnya, bagi kakak, HP itu hal yang biasa saja. HP itu hal yang biasa saja. Jadi dia akan menganggap tuh HP itu sebagai hal yang biasa, bukan sesuatu yang menarik, gitu ya. Hindari kata-kata negatif. Tidak akan, kemudian apalagi ya, pokoknya kata-kata tidak gitu ya, tapi yang positif. Misalnya HP itu hal yang biasa saja. Mulai sekarang, kakak akan bermain HP hanya setiap hari Minggu saja. Kakak akan bermain HP setiap hari Minggu saja. Nah, itu diulang setiap malam gitu ya. Gitu. Nanti dia akan teringat gitu Bapak Ibu. Jadi kalau oh ternyata HP itu biasa aja ya. Ternyata HP ini tuh udah dia nggak berminat untuk bermain HP lagi. Seperti itu. Contohnya. Nah, itu kita ulang sampai beberapa hari. Nanti kalau itu udah berhasil gitu ya, baru apa namanya? Ganti dengan sugesti apa yang ingin kita tanamkan pada anak kita. Seperti itu. Setiap hari mulai sekarang dan seterusnya, setiap ke pagi kakak selalu bangun dengan penuh semangat, dengan ceria, dengan sekolah dengan semangat dan ceria. Saya seperti itu. Ya memang butuh kesabaran ya, tidak bisa otomatis langsung berubah gitu ya, tapi bertahap, tapi alhamdulillahnya berefek dari pengalaman kami berefek. Kalau itu kalau sesi malam ya yang bisa dilakukan secara mandiri gitu. Tapi kalau di terapi, misalnya dibawa ke klinik terapi, ya saat bertemu dengan terapis itulah dia akan dilakukan terapi bersama praktisi atau si terapis gitu. Ya biasanya nanti akan dikasih sugesti, kemudian paling tidak 4 sampai 3 kali pertemuan dengan terapis itu alhamdulillah dari beberapa kasus mereka bisa uh, melakukan perubahan gitu. Gitu Bu Retna. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Oh ya, ketika sebenarnya hipnoterapi itu juga bisa sejak dalam kandungan ya Bapak Ibu. Jadi ketika dalam kandungan si anak diajak ngobrol gitu ya, diajak
bicara sejak bayi, diajak ngobrol, jadi sering-sering diajak berkomunikasi. Ya, hipnosis itu sebenarnya ilmu berkomunikasi ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak. Kalau yang merokok itu, jadi sebenarnya kalau anak itu lebih mudah ya, karena mereka itu ibaratnya itu masih menerima sugesti kita itu dengan baik. Tapi kalau orang dewasa, ya suruh berhenti merokok itu aja susah gitu ya. Saya pernah ini punya pengalaman ada remaja gitu ya. Kemudian diterapi untuk berhenti merokok. Jadi mulai sekarang dan seterusnya setiap merokok rasanya mual gitu. Kita kasih sugesti seperti itu. Setiap merokok rasanya mual. Jadi beneran nih ketika dia merokok tuh rasanya pengen muntah, mual gitu. Dan dia malah nggak pengen kayak gitu. Setelah terapi selesai dia pengen dibalikin. Ya, ya, Mbak, dibalikin lagi dong, Bu. Dibalikin lagi dong, Pak. Saya pengen ngerokok gitu. Karena keinginan dia untuk berubahnya itu lebih besar daripada keinginan dia untuk berhenti merokok. Ya, untuk orang dewasa butuh apa namanya lebih intens lagi pertemuannya gitu ya. Ataupun dan harus sesuai keinginannya dia. Jadi perubahan tersebut sebaiknya memang dari keinginan dia sendiri gitu. Lebih susah kalau orang dewasa. Kadang mereka udah diterapi malah mereka sendiri yang nggak mau berubah. Merasa nggak nyaman dengan perubahan tersebut. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya, saya rasa cukup ya untuk diskusi hari ini. Ya, kalau di klinis mungkin ini ya, ketika memberikan injeksi mungkin ya, bisa hipnoanestesi itu ketika Bapak Ibu mau masang infus gitu ya, atau memberikan injeksi, maka disuruh tarik nafas dalam, hembuskan, dibuat rileks, kemudian kasih sugesti, Bapak Ibu, ini nanti rasanya dingin ya, setiap saya sentuh rasanya dingin, misalnya gitu. Jadi nanti dia apa namanya, fokusnya itu merasakannya dingin, tidak sakit. Saya kayak gitu. Ya, nanti lebih lanjut Bapak Ibu bisa mendalami atau belajar lebih lanjut lagi di pelatihan-pelatihan atau mungkin di seminar-seminar tentang hipnosis ataupun terapi komplementer lainnya. Ya, Bapak Ibu saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Cukup? Cukup. Oke, Ya, Bu. baik. Ibu. Terima kasih banyak atas diskusi sore